Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat Natal buat teman-teman yang merayakan ya, walaupun sudah lewat beberapa hari. Dan selamat menyambut tahun baru buat kita semua ya. Semoga di tahun 2024 nanti ada perbaikan ya, dan saya harapkan akan ada crypto bullish lah ya. Market kripto akan membaik di 2024. Tapi ya yang terpenting adalah kesehatan. Semoga kita semua ya, mau kalian nggak suka sama saya, mau kalian yang suka sama saya, semuanya tanpa terkecuali semoga sehat di 2024 ya, sehat selalu dan rezeki melimpah. Amin amin amin. Kita langsung saja teman-teman, saya mau bahas lunch ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, saya update market dulu ya. Minimal kita semua tahu ya market per video ini saya buat. Oke, di sini untuk Bitcoin teman-teman ya, di sini jungkir ya 42.400 ya. Padahal kemarin itu sudah 43.800-an ya, tapi terjadi koreksi lagi. Dan saat ini masih bertahan di 42.400 teman-teman. Ethereum seperti biasa ya di 2.300-an teman-teman, dan yang lain pada koreksi, tapi ini koreksi kecil-kecilan teman-teman ya. Ada yang koreksi tinggi ya, tapi karena kemarin sudah naik tinggi ya. Koreksi ini terjadi teman-teman ya karena banyak yang liquid ya, karena Bitcoin itu dari 43.800-an jungkir ke 42.400-an teman-teman. Ada news kemarin ya, mungkin kalian sudah update juga ya. Jadi exchange yang lama, exchange dulu, exchange Bitcoin pertama kalau saya nggak salah ya, yang Bitcoin ya, khusus Bitcoin, namanya Mantan Gox teman-teman. Itu kan dihack di tahun 2014 ya. Ketika dihack teman-teman, itu sekitar 740.000 Bitcoin hilang dari exchange itu ya. Dan berita ini baik dan buruk sih ya. Berita buruknya tuh gini, berita baiknya mereka itu mengganti semua Bitcoin yang hilang di saat itu ya. Itu berita baiknya ya. Berita buruknya kalau dia mengembalikan aset Bitcoin ke member-membernya yang lama teman-teman ya. Ditakutkan member-member lama itu akan menjual di saat ini ya, karena kita tahu di tahun 2014 Bitcoin itu nggak seharga saat ini kan teman-teman ya. Dan ingat, yang dikembalikan oleh exchange ini ke member-member lamanya di saat ini adalah Bitcoin, bukan aset bukan aset fiatnya ya, bukan uangnya, tapi yang dikembaliin Bitcoin ya. Jadi yang dicuri saat itu, kalau kamu punya 10 Bitcoin waktu itu ya dikembaliin saat ini 10 Bitcoin. Nah, yang ditakutkan ketika dikembalikan itu teman-teman ya, mereka langsung menjual karena posisi profit ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan itu mungkin sudah ada yang mulai menjual sehingga market terjadi koreksi ya, sampai dari 43.800 hingga ke 42.400. Cukup dalam teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya. Di sini juga ya saya mau bahas lunch ya. Lunch di sini terjadi koreksi hampir 5% teman-teman ya, tapi waspadai pembalikan harga ya. Intinya ini info positif teman-teman, karena ada dua berita di sini teman-teman ya. Ada penunjang baru untuk Lunch, dan juga mereka ada bukan ada, tapi komunitas dari Lunch teman-teman ya sudah memberikan proposal untuk pembakaran atau untuk burning USDC launch ya, kira-kira seperti itu, atau stable-nya kira-kira gitu teman-teman. Dan kemungkinan ya akan terjadi pembalikan harga launch ya, kita waspadai itu. Ini dalam arti positif ya, pembalikan harga naik, maksud saya seperti itu, karena ini nyata ya, ini burn. Karena kita tahu kemarin USDC waktu di burn kemarin langsung naik 300%, launch juga langsung naik sekitar 180% ya, kira-kira gitu. Kita langsung ke beritanya teman-teman ya. Di sini belum ada sih yang signifikan. Bryce masih turun hampir 4% ya. Kita langsung ke beritanya biar nggak lama-lama ya. Oke, jadi ada dua artikel di sini. Jadi pemain baru yang akan mendorong munculnya Terra Classic launch ya, dan pemulihan USDC. Ini connect beritanya teman-teman dengan komunitas Terra Classic memberikan suara ya, atau mereka ngevoting lagi ya pada proposal pembakaran 8 juta USDC ya. Otomatis ini akan berpengaruh teman-teman ya, tapi sekali lagi ya buat kalian semuanya,
uang kalian, kalian yang tentukan ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau yang sudah punya loans untuk ngehold jangka panjang, saya rasa biasa-biasa aja gitu loh ya. Karena selalu saya katakan ke teman-teman semua, aset-aset yang masih murah, alangkah baiknya kalian itu hold lama ya, kira-kira seperti itu. Tapi tentukan harga jual ya. Saya bahas yang dari sini dulu teman-teman ya. Jadi komunitas terklasik atau Loons ini memberikan suara pada proposal pembakaran 8 juta USDC ya. Token ekosistem Terra Classic, Loons ya, dan USDC telah berada dalam perjalanan yang penuh gejolak dengan kancuran dan kemudian bangkit dari abu ya. Kita tahu di Mei kemarin ya sempat atau ya bisa dibilang hampir dikit lagi scam ya. Tapi nggak terjadi seperti itu, dan di sini titik fokus dari pertarungan ini adalah proposal 11958 yang menyerukan pembakaran 8 juta USDC dari kumpulan komunitas dalam upaya untuk menghidupkan kembali token Terra Classic yang meledak termasuk Loons dan USDC. Di sini ada pertanyaan penting, akankah menyalah atau melemah ya? Akankah usaha pembakaran ini akan akan berbuah positif ataupun negatif teman-teman ya. Di sini para pendukung pembakaran berpendapat bahwa ini merupakan langkah penting untuk mencapai deflasi ya, stabilitas. Mereka memandang 8 juta USDC sebagai kelebihan bagasi karena kelompok komunitas sudah memiliki 3,49 miliar loans yang cukup besar untuk menutupi biaya operasional. Intinya ini mereka akan gasken ya, kira-kira seperti itu. Kita pantau teman-teman ya, untuk kalian yang punya loans ya, kita pantau terus teman-teman ya. Supaya gini, kalian bisa take profit dalam waktu jangka pendek ya. Buat kalian yang mau take profit di jangka pendek ya, ingat ya. Tapi selalu ada yang di hold, kira-kira gitu teman-teman. Nah di sini mereka skeptis ya, masih tidak yakin ya. Usulan tersebut mendapat tanggapan biasa-biasa saja ya, dengan 28% masyarakat atau komunitas yang memberikan suara mendukung, sementara 71% menentangnya. Sebanyak 1% lainnya memegang palu dan tidak ada tanggapan, atau ya bisa dibilang tidak menggunakan hak vetonya, kira-kira seperti itu. Di sini pasar mencerminkan ketidakpastian ya untuk Loons. Pasar mencerminkan ketidakpastian yang sedang berlangsung seputar usulan pembakaran Loons. Setelah lonjakan singkat, mengalami penurunan 2% dari level tertinggi 24 jamnya dengan nilai saat ini berada di sekitar 11.441. Kalau kita lihat di sini mungkin sudah ada perkembangan teman-teman ya. 11.441 untuk di Loons sekarang jadi 13.914 teman-teman ya. Bentar. 13.914. Oke, ini terjadi penurunan dalam 24 jam terakhir. Tapi kenapa saya bilang di awal kita harus waspada ya, dalam arti positif teman-teman ya. Karena sekali lagi di sini akan ada pemain baru yang akan mendorong munculnya Terra Classic. Intinya akan ada support system di sini ya untuk Terra Classic. Dalam upaya untuk menghidupkan kembali Terra Classic atau Loons dan USDC ya, pemain baru ini telah muncul ya, labs asli ya, sekelompok pengembang berpengalaman dari tumpukan Cosmos ya, kira-kira seperti itu. Jadi tim-tim dari Cosmos lah ya. Dengan proposalnya yang kini siap untuk dipilih oleh komunitas ya, namanya Genie Labs, bertujuan untuk memberikan bantuan dan dorongan mata uang kripto ini lebih dekat ke kebangkitan dan didamangkan, kira-kira seperti itu, dan sudah dipublish langsung oleh mereka teman-teman ya, kalian bisa cek untuk di Twitternya ya. Jadi di sini ada positif negatifnya teman-teman ya, tapi lebih banyak positifnya. Semoga saja semua kompak untuk pembakaran 8 juta USDC ya. Dan dari Guini Labs ini ya, dia bisa lebih mendorong Terra Classic ya. Intinya buat kita semua teman-teman ya, kalau kalian sudah punya loans ya, ketika sudah profit silahkan take profit, tapi jangan semua, jangan sampai habis. Dan kalau seandainya kalian masih ngehold sampai sekarang, berarti kita sama teman-teman ya, karena saya bertujuan di Loons untuk jangka panjang ya. Saya nggak bermain di 1-2 tahun mungkin untuk Loons ya, karena saya rindu sekali melihat Loons di harga ribuan rupiah. Semoga ini bermanfaat dan semoga pandangan kita sama. Kalau tidak pun silakan kalian tinggalkan komen ya di bawah ya, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ya, semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga sehat terus, sukses selalu.